Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Lillahi Robbi, yang mana atas berkat dan karunia-Nya semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang saya hormati Pak Farhan selaku dosen mata kuliah praktikum perkerasan jalan. Tak lupa juga teman-teman yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang laporan praktikum perkerasan jalan modul 1 yang berjudul penetrasi bahan-bahan bitumen, disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas pada kuliah praktikum perkerasan jalan. Disusun oleh nama saya sendiri, Dede Dudi Abdul Rohim, untuk NIM-nya 1903020010. Dalam praktikum perkerasan jalan kali ini, ada 3 percobaan. Yang pertama, percobaan analisa saringan. Yang kedua, percobaan pemeriksaan berat jenis. Dan yang ketiga, percobaan analisa agregat gabungan. Untuk yang pertama, yaitu percobaan analisa saringan. Tujuan dan percobaannya yaitu bertujuan untuk menentukan distribusi ukuran butiran gradasi atau pembagian ukuran butir tanah, agregat halus dan agregat kasar dari suatu sampel tanah dengan menggunakan saringan. Poin 2, peralatan percobaan. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, saringan 1 set. Saringan 1 set meliputi yang pertama saringan nomor 3/4, nomor 1/2, nomor 3/8, nomor 4, nomor 8, nomor 16, nomor 30, nomor 50, nomor 100, nomor 200. Jadi yang dimaksud saringan 1 set ini, saringan yang lubangnya dari mulai yang terbesar sampai terkecil. Terus loyang berfungsi untuk menyimpan agregat. Dan yang terakhir, kuas itu berfungsi untuk membersihkan apabila ada agregat yang tersisa. Yang ketiga, bahan percobaan. Untuk bahan percobaan ada hotbin 1, hotbin 2, hotbin 3, dan yang terakhir abu batu. Untuk poin 4, prosedur percobaannya, yang pertama menyiapkan benda uji. Yang kedua, menyiapkan saringan. Yang ketiga, menyusun dengan susunan ukuran diameter dari yang terbesar berada di tangan paling atas. Selanjutnya, memasukkan benda uji ke dalam saringan paling atas pada susunan saringan. Untuk poin E, susunan saringan digerakkan atau diguncang-guncang. Dan poin terakhir, menimbang berat agregat yang tertahan setiap saringannya. Poin 5, pengolahan data percobaan. Untuk tabel 1, analisa saringan hotbin 1. Percobaannya dapat dilihat pada tabel di sini. Terus ada tabel analisa saringan hotbin 2. Terus ada tabel analisa saringan hotbin 3. Yang terakhir, tabel analisa saringan abu batu pada tabel di bawah ini. Poin analisa. Penyusunan saringan dilakukan dengan menempatkan saringan dengan ukuran yang paling besar berada di paling atas, dan semakin bawah semakin kecil ukuran saringannya. Kemudian benda uji kasar yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam susunan saringan, sehingga susunan saringan tersebut akan diguncangkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebaran ukuran benda uji di masing-masing saringan. Setelah selesai, benda uji yang tertahan pada tiap saringan dikeluarkan dan ditimbang beratnya. Jangan sampai ada benda uji yang tersisa dalam saringan ataupun tumpah, karena dapat mempengaruhi hasil percobaan. Jika gagal atau tidak pas, harus diulangi langkah ini untuk semua bahan uji. Untuk analisa hasil, untuk masing-masing ukuran agregat, seharusnya jumlah agregat yang tertahan pada masing-masing saringan sama dengan berat awal saat agregat disiapkan. Untuk A, hotbin 1. Berat awal hotbin 1 sampel 1 dan 2 berturut-turut berbeda, karena hal ini disebabkan ada agregat yang tertinggal pada saringan
dan tidak ikut ditimbang. Agregat dapat tertinggal karena menyangkut di masing-masing saringan. Yang poin B, hot bin 2. Berat awal hot bin 2, 1, sampel 1 dan 2 berturut-turut adalah 969,1 gram dan 985,1 gram. Tetapi jumlah berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan tidak sesuai dengan berat awal, yaitu beratnya 968,4 dan 984,7 gram. Hal ini disebabkan ada agregat yang tertinggal pada saringan dan tidak ikut tertimbang. Agregat dapat tertinggal karena menyangkut di masing-masing saringan. Untuk hot bin 3 juga, berat awal dan berat akhir setelah ditimbang tidak sama dikarenakan agregat ada yang tertinggal pada saringan ataupun juga tidak ikut tertimbang. Untuk yang poin terakhir, abu batu berat awal hot bin 1 sampel 1 dan 2 berturut-turut adalah 640,6 gram dan 780,9 gram. Tetapi jumlah berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan tidak sesuai dengan berat awal. Berat yang tertahan adalah 594,8 dan 723 gram. Hal ini disebabkan ada agregat yang tertinggal pada saringan dan tidak ikut tertimbang. Agregat dapat tertinggal karena menyangkut di masing-masing saringan. Untuk analisa kesalahannya, yang pertama, ketidaktepatan penimbangan berat dari masing-masing saringan oleh praktikan. Yang kedua, ada kemungkinan agregat yang jatuh saat dipindahkan dari saringan ke dalam loyang untuk ditimbang. Yang terakhir, tertinggalnya sebagian agregat pada saringan dan pada loyang tempat menimbang. Poin 7, kesimpulan. Yang pertama, dengan analisa saringan dapat diketahui distribusi butiran pada masing-masing jenis agregat. Yang kedua, benda uji memiliki distribusi ukuran butiran yang baik karena berat yang tertahan pada masing-masing saringan tidak jauh berbeda dan tidak ada yang mendominasi. Untuk referensi dari Pausani I.A. tahun 2013, laporan praktikum taktik jalan raya analisa saringan agregat halus dan kasar. Untuk lampiran foto terlihat pada gambar di bawah ini. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pemeriksaan berat jenis. Untuk tujuan percobaan, kita dapat mengetahui volume yang ditempati oleh agregat dalam berbagai campuran yang mengandung agregat. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan menentukan berat jenis kering permukaan jenuh, berat jenis semu, berat jenis kering open, dan persentase penyerapan air. Untuk poin 2, peralatan percobaannya yaitu yang pertama ada timbangan, neraca gantung, saringan nomor 4, piknometer, kerucut terpancung, batang penumbuk, ada open, termometer, talam, bejana gelas, bak perendam, sendok skop, kain lap, dan yang terakhir kipas angin. Untuk bahan percobaannya yaitu agregat yang lewat saringan nomor 4 dan air suling. Prosedur percobaannya yang pertama, keringkan benda uji dalam oven pada suhu 110 plus 5 derajat Celcius sampai berat tetap tidak akan mengalami perubahan kadar air lebih besar daripada 0,1%. Dinginkan pada suhu ruang, kemudian rendam dalam air selama 24-4 jam. Yang kedua, buang air perendam, hati-hati jangan ada butiran yang hilang. Tebarkan agregat di atas talam. Keringkan di udara panas dengan cara membalik-balikan benda uji. Lakukan pengeringan sampai tercapai keadaan kering permukaan jenuh. Yang ketiga, periksa keadaan kering permukaan jenuh dengan mengisikan benda uji ke dalam kerucut terpancung. Lalu padatkan dengan batang penumbuk sebanyak 25 kali. Kemudian angkat kerucut terpancung. Yang keempat, segera setelah terdapat keadaan kering permukaan jenuh, masukkan 500 gram benda uji ke dalam piknometer. Masukkan air suling sampai mencapai 90%. Lalu isi piknometer. Putar sambil diguncang sampai tidak terlihat gelembung di udara di dalamnya. Yang kelima, rendam piknometer dalam air dan ukur suhu air untuk penyesuaian perhitungan kepada suhu standar, yaitu 25 derajat. Yang keenam, tambahkan air sampai mencapai tanda batas dan timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 gram.